Asal independen. Pemirsa, meski pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sudah diumumkan baik oleh Polri maupun TNI, kebingungan terjadi lantaran terdapat perbedaan inisial pelaku. Selain itu, motif serangan dan jumlah pasti pelaku masih belum definitif. Saya akan mengulas kasus ini lebih jauh bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Pak Safarudin, Prof. Hipnu. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oke, Pak Safarudin, saya ke Anda dulu. Pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus terasa agak tanggung, Pak, dan belum tuntas, terutama karena ada perbedaan inisial dan juga jumlah pelaku yang diungkap. Bagaimana Komisi 3 menyikapi perbedaan ini, Pak Safarudin? Iya, jadi perbedaan itu memang wartawan juga sudah menanyakan kepada kita pada tanggal hari Rabu itu, kita press release itu, tanggal 18 kemarin. Itu saya kira perbedaan itu akan kita clearkan nanti. Kan wajah-wajah itu kan sudah ada semua. Wajahnya 4 orang itu kan sudah ada di CCTV yang ada di Polda Metro. Jadi saya kira perbedaan itu nanti kita coba dorong Polda Metro, Barreskrim, koordinasi dengan POM TNI gitu ya, supaya ini tidak ada perbedaan itu untuk menyikapi itu gitu, Mbak. Langkah supaya bisa clear apa, Pak? Apa yang akan dilakukan? Apakah akan memanggil semua pihak atau bagaimana? Ya, kita mencoba untuk mendorong mereka berkoordinasi dulu. Kalau memang tidak tuntas, kita akan memanggil ke Komisi 3 supaya itu tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bingung ini yang mana yang benar gitu. Tetapi kan wajahnya itu sudah jelas, tinggal mungkin inisial yang kemarin agak berbeda. Tapi yakinlah siapapun pelakunya itu tidak akan tergantikan dengan orang lain gitu. Oke, saya beralih dulu ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, meskipun kita tahu ada 4 tersangka ya yang sudah diumumkan oleh TNI, namun kalau dari pihak Polri mengatakan ada kemungkinan bahwa jumlah tersangkanya lebih dari 4. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau ternyata dari jumlah tersangka lainnya nanti ternyata ada dari warga sipil, dari kalangan sipil, bukan dari kalangan militer, apakah itu berarti nanti akan ada 2 berkas perkara yang berbeda dan peradilannya juga nanti akan berbeda? Ada yang pidana biasa, ada yang peradilan militer, atau justru sebetulnya bisa disatukan? Gini, Mbak, ini suatu yang luar biasa. Karena kalau yang disampaikan Pak Safarudin tadi, yang kemarin adalah 4. 4 itu anggota TNI. Kalau itu anggota TNI, tunduk pada peradilan umum menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65. Disebutkan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana di bidang kepentingan umum masuk peradilan umum. Prajurit yang melakukan tindakan di militer masuk peradilan militer. Ini sudah clear, Pak. Cuman dalam bidang militer ada suatu tidak harmonisasi, Pak Safarudin. Undang-Undang 34 2004 itu jelas tidak bisa tafsirkan peradilan militer terhadap oknum militer yang melakukan tindakan bidang militer. Prajurit yang melakukan tindak pidana umum masuk peradilan umum. Lah, dalam undang-undang peradilan militernya itu tidak menyebut seperti itu, Mbak. Ini suatu yang tidak harmonis. Sehingga kalau digeret ya orang Jawa, digeret ke peradilan militer nggak ketemu. Karena kerugiannya adalah kerugian peradilan umum. Ini yang terjadi. Ini suatu disharmonisasi. Mudah-mudahan Presiden Prabowo segera membuat peraturan itu atau paling tidak Perpu, Pak Safarudin, untuk menindaklanjuti Undang-Undang 34 2004 tentang pelaksanaan daripada peradilan tadi. Nah itu. Kemudian yang kedua, Mbak Silvi, kalau itu nanti ditemukan dengan orang sipil, berarti ada 2 kompetensi yang masuk peradilan umum dan peradilan sipil. Dalam hal ini sebagai asas cepat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pasal 170 ditentukan adanya suatu koneksitas.
koneksitas itu koneksi antar dua peradilan yang harusnya sendiri-sendiri digabungkan sehingga suatu cepat dalam peradilan koneksitas. Peradilannya apa? Peradilan umum apabila kalau kerugian umum, tapi acaranya adalah koneksitas. Atau sebaliknya, kalau peradilan militer kepentingan militer. Tapi ini enggak, ini adalah dalam rangka kerugian pada kepentingan umum. Sehingga kalau koneksitas masuk peradilan umum dengan acara pemeriksaan koneksitas. Itu yang kita tunggu-tunggu di dalam suatu penyelesaian ini sehingga menjadikan adil dan terbuka, objektif. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak percaya peradilan militer tidak terbuka ya, tapi sebagai bentuk ranah pada undang-undang TNI yang ditentukan dalam pasal 65 itu jelas. Siapa yang melakukan peradilan umum masuk pada kepentingan umum, peradilan umum. Prajurit yang melakukan tindak pidana di bidang militer masuk peradilan militer. Itu clear. Nah, disinilah saya kira pimpinan harus jelas gitu. Baik, berarti Prof. Hipnu menurut kepakaran Anda sudah jelas ya sebetulnya ini masuk ranahnya kepentingan umum sehingga mau pelakunya itu adalah prajurit yang berasal dari kalangan militer, harusnya persidangannya persidangan umum bukan persidangan militer. Iya, betul. Itu sudah jelas pasal 65 Undang-Undang 34 2004. Cuman memang dalam hukum acaranya ini harusnya di militer itu ada suatu kejanggalan. Harusnya ketika Undang-Undang 2004 keluar itu harus ada aturan tentang hukum acaranya, gitu Mbak. Sehingga hukum acara itu menjabarkan daripada Undang-Undang militernya tadi, Undang TNI. Undang TNI itu 97 Mbak. Jadi sudah off to date. Sedangkan Undang TNI ada 2004. Lah, oleh karena itu untuk menjembatani yang perdebatan di masyarakat, saya kira Presiden sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi TNI, AD, AL, AU meletakkan perpu untuk melaksanakan seperti ini. Sebab kalau tidak perdebatan nggak ketemu. Gitu. Baik, tapi sebelum itu ya, coba kita dengarkan dulu pendapat dari Pak Safirudin setelah mengetahui bahwa harusnya ini masuk ke peradilan umum meskipun pelakunya prajurit militer karena menyangkut kepentingan umum, tetapi masih ada yang tidak harmonis secara aturan di situ. Bagaimana Komisi 3 melihatnya? Saya monitor dari Komisi 3 ini kan pelakunya itu bukan hanya 4 orang itu. Jadi ada orang sipil yang terlibat membantu melakukan. Ya mungkin peranannya di situ membeli air keras. Pokoknya itu tidak berhenti pada 4 orang itu. Karena kita pada hari Rabu kemarin sudah membentuk Panja Komisi 3 untuk mengawal kasus ini agar betul-betul pelakunya yang membantu melakukan dan aktor intelektualnya kita akan ungkap secara jelas. Nah, tentang nanti kalau ada orang sipil itu jelas di dalam KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu pasal 170 ayat 1 itu dilakukan di peradilan umum. Jadi kita dari Komisi 3 Panja itu akan mengawal dan mendorong bahwa peradilan yang dilakukan nanti itu di peradilan umum. Walaupun mungkin itu konektivitas. Nah, walaupun nanti mungkin hakimnya kan ada umpamanya dari hakim sipil itu 2, hakim militer 1. Itu ada komposisinya nanti, tapi yang jelas kita akan mendorong ini ke peradilan umum berdasarkan KUHP yang baru. Itu Mbak. Karena memang aturannya begitu ya Pak, berdasarkan KUHP yang baru juga memang aturannya begitu ya. Coba dibaca berarti apa yang disampaikan Prof. Hipnu tadi sudah tepat ya, harusnya memang peradilan umum ya. Oke, baik. Selanjutnya ke Prof. Hipnu lagi mengenai aktor intelektual. Prof. Hipnu sampai sekarang kan belum diungkap apakah dari keempat tersangka ini ada yang menjadi aktor intelektual atau aktor intelektualnya adalah orang yang berbeda lagi. Motifnya pun belum disampaikan oleh TNI. Jadi Prof. Hipnu, biasanya kan kalau yang kita tahu pengungkapan tersangka dengan motif, dengan aktor intelektual kadang bisa sepaket. Tapi kalau ini kan berbeda, hanya tersangkanya dulu 4 orang, tidak disebutkan juga aktornya siapa dan motifnya apa. Apakah ini terasa janggal buat Anda Prof. Hipnu? Ya, jadi begini Mbak, memang dalam pengungkapan itu agak sedikit terasa janggal ya.
Karena begini ya, dalam hal militer itu ada namanya asas yang disebut asas kesatuan komando, asas pimpinan bertanggung jawab. Asas kesatuan komando itu seorang pimpinan itu ibaratkan sebagai bapak, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai pamong, sebagai kolega. Sehingga dalam kasus ini tampaknya pasti tidak mungkin bertindak sendiri. Pimpinan harus bertanggung jawab. Kalau toh sampai ada tindakan-tindakan kejahatan yang menurut presiden itu teroris, itu biadab, itu berarti pimpinan tahu. Kalau tidak ada pimpinan tahu, berarti pertanggungjawabannya di mana? Karena asasnya di sana. Beda dengan orang umum. Orang umum itu pertanggungjawaban struktural, individual, Mbak. Tapi kalau militer, pertanggungjawaban struktural. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Presiden sebagai panglima tertinggi, ini harus diusut seakarnya, siapa, apa motifnya, siapa yang bertanggung sampai ke atas. Ini yang saya kira menjadikan suatu PR tersendiri sehingga tidak dipotong hanya pada pelaku-pelaku yang di lapangan. Dan ini kalau kita lihat subjek hukumnya perwira loh, Pak. Perwira pikirannya sudah lebih maju daripada Bintara. Oleh karena itu dalam hal ini seperti ini sebagai suatu sistem yang harus dibuka. Sebetulnya motifnya apa? Kalau motifnya jelas, kita sudah tahu, tinggal tergantung siapa orangnya. Karena kalau kita lihat sebagai ilmu hukum, subjek, lokus, dan tempus deliknya jelas. Tinggal keberanian dari Panglima untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab dari kasus ini, baik eksekusi lapangan maupun pimpinan yang bertanggung jawab. Oke, karena Presiden juga sudah menyebut bahwa ini adalah bentuk terorisme, berarti tidak main-main ya jenis kejahatannya, Pak Safirudin. Berarti kita semua sepakat bahwa ini harus diusut sampai tuntas, sampai ke aktor intelektualnya. Tapi apakah nanti pengungkapannya, pengumuman soal aktor intelektualnya siapa, motifnya apa, bagaimana mendorong supaya pengungkapannya juga transparan kepada publik, tidak ada sama sekali yang ditutup-tutupi? Ya, saya kira Komisi 3 sudah membentuk panja, panitia kerja untuk mengawal kasus ini. Jadi di situ juga sudah dijelaskan bahwa kasus ini terjadi, ada pelaku, 4 orang itu pelaku. Ada yang membantu melakukan, ada aktor intelektual, ada yang merencanakan. Karena sebelum terjadinya itu sudah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Ada perencanaan yang terlebih dahulu disiapkan, sudah diikuti. Sudah beberapa hari sebelum terjadinya itu sudah dilakukan diikuti gitu ya. Bagaimana sih kebiasaan korban itu sehingga ditentukanlah hari hanya jamnya itu untuk dilakukan eksekusi. Jadi ada aktor intelektual. Nah itulah panja Komisi 3 akan mengawal itu nanti. Ya jadi kalau orang bilang ada non teknis nanti di sini, saya kira Komisi 3 punya kewajiban untuk mengawal itu. Bagaimana supaya ini betul-betul aktor intelektual yang membiayai, yang merencanakan, tentu harus diungkap sampai ke situ nanti. Baik, oke, terima kasih Pak Safarudin dan juga Prof. Hipnu, terima kasih sudah berbagi analisanya di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.